Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen kelas, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama, pengertian disiplin. Poin yang kedua, sumber pelanggar disiplin. Poin yang ketiga, peraturan dan tata tertib kelas. Poin yang keempat, H, kebutuhan siswa dan tampilan guru, hubungannya dengan disiplin. Perkenalkan, nama saya Adelia Hayatul Fitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang merujuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disciple, yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Di dalam pembicaraan disiplin dikenal dua istilah yang pengertiannya hampir sama, tetapi terbentuk satu sama lain merupakan urutan. Yang kedua, istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Ada juga yang menyebut istilah siasat dan ketertiban. Di antara kedua istilah tersebut, terlebih dahulu terbentuk pengertian ketertiban, baru kemudian terbentuklah pengertian dari kedisiplinan. Sikap disiplin dilakukan oleh seseorang sebenar-benarnya adalah sesuatu tindakan untuk memenuhi tuntunan nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan menjadi: yang pertama, nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai kepercayaan. Yang kedua, nilai-nilai tradisional. Yang nomor 3, nilai-nilai kekuasaan. Dan yang nomor 4, nilai-nilai rasional. Disiplin kelas merupakan hal yang esensial terhadap terciptanya perilaku yang tidak menyimpang dari ketertiban kelas. Dalam semangat pendekatan pendidikan, disiplin hendaknya memiliki basis kemanusiaan dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip kemanusiaan dan demokrasi berfungsi sebagai petunjuk dan pengecek bagi para guru dalam mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan disiplin. Oleh karena itu, disiplin yang dilakukan guru harus: yang pertama, menggambarkan prinsip pedagogi yang berhubungan dengan kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan dan membentuk profesionalisme personel dan sosial lulusan. Yang ketiga, merefleksikan tubuh, kepercayaan dan kontrol dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan berbuat dan bereaksi baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa adanya kecurigaan dan kecemasan. Dan yang terakhir, nomor 5, menghindari perasaan beban berat, perasaan terpaksa di kalangan para peserta didik. Pelanggaran disiplin. Sumber pelanggaran disiplin itu adalah suatu asumsi yang menyatakan bahwa semua tingkah laku individu itu merupakan upaya untuk mencapai tujuan, yaitu pemenuhan kebutuhan. Nah, pengenalan terhadap kebutuhan siswa itu secara baik merupakan andil yang besar bagi pengendalian disiplin. Nah, Maslow mengemukakan teori hierarki kebutuhan manusia yang dapat digambarkan dalam bentuk piramida kebutuhan manusia yang ada seperti di gambar di PPT ini, yaitu yang teratas itu ada kebutuhan akulturasi diri, yang kedua ada kebutuhan harga diri, yang ketiga ada kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki, dan yang keempat ada kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dan yang kelima itu ada kebutuhan fisiologis. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia menurut Maslow.
Pendidikan Geografi NIM 12011131475. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan kelompok saya, yaitu Adelia Hayatul Fitri dan Dila Andelia. Masuk pembahasan berikutnya mengenai peraturan dan tata tertib kelas. Disiplin merupakan hal penting yang harus ditanamkan pada anak didik di sekolah sedini mungkin. Sekolah adalah tempat utama untuk melatihkan dan memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peraturan dan tata tertib yang diterapkan di kelas setiap harinya dan dengan kontrol yang terus-menerus, maka siswa akan terbiasa berdisiplin. Kelas harus mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib kelas ini harus dijelaskan dan dicontohkan kepada siswa serta dilaksanakan secara terus-menerus. Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa. Peraturan menunjukkan pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Misal, siswa harus mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan atau diperintahkan oleh guru. Menulis jawaban pertanyaan guru jika guru telah memerintahkannya, memberi jawaban jika guru telah menunjuknya, dan sebagainya. Tata tertib menunjuk pada patokan atau standar untuk aktivitas khusus, misal penggunaan pakaian seragam, mengikuti upacara bendera, peminjaman buku, perpustakaan, menurut Suharsimi Adikunto. Peraturan dan tata tertib kelas untuk sekolah dasar, seperti yang tercantum pada petunjuk pengelolaan kelas di sekolah dasar, Dirjen PUOD dan Dirjen Didasmen. Antara lain harus memuat hal-hal berikut ini, seperti 1. Masuk sekolah, 2. Masuk kelas, 3. Di dalam kelas, 4. Waktu istirahat, dan 5. Waktu pulang. Adapun beberapa peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa, guru wali kelas, dan guru bidang studi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, Olivia Roselia. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah hak, kebutuhan siswa dan tampilan guru, hubungannya dengan disiplin. Ada beberapa hak siswa yang penting dan perlu dijamin, yaitu adalah yang pertama, hak menyelesaikan pendidikan sebaik-baiknya, dan yang kedua adalah hak persamaan kedudukan atau kebebasan dari diskriminasi dalam kelompok, dan yang ketiga yaitu hak berekreasi atau berekspresi secara pribadi, dan yang keempat adalah hak keleluasaan pribadi, dan yang kelima adalah hak menyelesaikan studi secara cepat. Hak itu semua adalah hak umum yang dimiliki oleh para siswa dan kaitannya dengan guru, yaitu adalah harus berusaha menerapkan dalam praktik-praktik disiplin baik pada kebijakan sekolah maupun peraturan dalam hukum. Untuk hal tersebut, perlu ada garis sinkronisasi antara disiplin yang seharusnya ditegakkan dengan pertimbangan peraturan yang dibuat. Kebutuhan siswa adalah faktor yang relevan dengan menentukan banyak sistem disiplin kelas atau sekolah. Satu contohnya adalah dalam hak dan kewajiban atau kebutuhan tertentu dari siswa cacat dan siswa yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Misalnya anak cacat tidak dapat dikeluarkan dari sekolah kecuali kalau Dewan Pertimbangan Kualifikasi Profesional menentukan hal lainnya. Penentuan itu seperti bahwa penanganan terhadap mereka kalau diteruskan di sekolah tersebut akan merugikan kedua belah pihak. Yang berkaitan dengan sejumlah besar kebutuhan para siswa, guru juga perlu mempertimbangkan dalam menentukan program disiplin kelas yang relevan dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan, tingkat kemampuan umum para siswa, dan latar belakang sosioekonomi para siswa. Dan juga, dalam hal khusus, guru-guru memerlukan pertimbangan tentang hubungan program disiplin yang dibuat dengan motivasi individual para siswa. Dalam menegakkan seperangkat ketentuan disiplin sekolah, guru perlu mengkomunikasikan bagaimana para siswa sebagainya bertingkah laku dan apa yang akan terjadi bila siswa tersebut berkelakuan lain. Beberapa problem yang akan mengganggu disiplin terhadap hal tersebut adalah apabila
guru membiarkan perilaku siswa yang keluar dari ketentuan yang diharapkan. Dan juga lanjut kepada keberadaan guru tidak hanya bertugas menyampaikan kurikulum atau materi yang direncanakan kepada para siswa, tetapi kondisi personal, disiplin para guru itu sendiri di kelas perlu ditampilkan. Materi dan disiplin harus dikaitkan kepada pemahaman umum dari apa yang diharapkan para siswa. Program yang cukup efektif dalam memberi pemahaman disiplin misalnya dapat dilaksanakan sekolah dengan cara melibatkan para siswa untuk mendiskusikan topik-topik yang menjadi kepedulian sekolah. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.